Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Anggraita, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, angkatan 80 dengan konsentrasi Human Resource Management. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Melayani terhadap Komitmen Afektif dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi. Studi pada Pegawai Milenial Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masuk pada latar belakang penelitian. Ketidakpastian bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan kecepatan dari sebuah perubahan, serta ketidakpastian itulah yang menjadi hal baru dan akan dihadapi secara berkesinambungan oleh organisasi, di mana kondisi lingkungan ini sering digambarkan dengan akronim VUCA. Selayaknya bentuk ketidakpastian yang terjadi di dunia global, lingkungan VUCA juga turut terjadi dan berdampak di Indonesia. Seluruh organisasi tentunya perlu untuk membentuk suatu lingkungan kerja yang adaptif guna menghadapi VUCA yang terus terjadi agar tetap fokus mencapai tujuan organisasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan komitmen organisasional pegawai, utamanya komitmen afektif yang menekankan pada ikatan emosional individu pada organisasi. Salah satu intervensi organisasi dalam membangun komitmen afektif pegawai di dalam organisasi adalah dengan memperhatikan praktik gaya kepemimpinan, di mana Abo Ramadan et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa kepemimpinan melayani dapat mewujudkan hal tersebut. Lebih lanjut, hal lain yang perlu dipertimbangkan organisasi adalah dengan memperhatikan kepuasan kerja pegawai terhadap pekerjaannya. Hubungan variabel-variabel tersebut tentunya menjadi permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti tidak hanya pada organisasi yang berorientasi profit, namun juga pada organisasi-organisasi yang tidak berorientasi pada profit seperti lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang relevan dengan penyiapan berbagai kebijakan nasional dan berpengaruh pada dinamika nasional adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PNS Setjen DPR RI. Dalam konteks tersebut, apabila PNS tidak memiliki komitmen afektif yang baik, tentunya dapat beresiko menghasilkan produk kebijakan yang tidak optimal. Sehingga pemimpin lembaga negara tentu perlu untuk memiliki pemahaman yang baik terkait dengan kepemimpinan melayani, agar mampu secara tepat mempengaruhi para pegawai dengan memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan para pegawainya, sehingga tercipta kepuasan kerja pegawai yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan keterlibatan emosional pegawai terhadap organisasi. Selain itu, urgensi penelitian ini menjadi semakin krusial diteliti pada generasi milenial di Setjen DPR RI. Karena pada studi awal dengan wawancara ditemukan adanya perbedaan persepsi yang dirasakan oleh PNS generasi milenial di Setjen DPR RI terkait dengan pengaruh kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif yang diduga karena adanya perbedaan kepuasan kerja pegawai PNS generasi milenial di Setjen DPR RI. Oleh karena itu, penelitian tentang keterkaitan antara kepemimpinan melayani, kepuasan kerja, dan komitmen afektif pada PNS generasi milenial di lingkungan Sekjen DPR RI merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Masuk pada rumusan masalah. Pada ruang lingkup kepegawaian, siklus perputaran pegawai merupakan hal yang tidak mungkin dihindari. Fenomena ini salah satunya dapat tercermin dari bergesernya jumlah pangsa generasi milenial di Sekjen DPR RI yang saat ini memiliki pangsa pegawai sebesar 38,54% pegawai milenial dari total seluruh pegawai yang ternyata memiliki ciri khasnya masing-masing. Generasi milenial juga memiliki karakteristik sendiri. Kursoi et al. Tahun 2013 menyampaikan bahwa generasi milenial memiliki tendensi yang lebih besar untuk melanggar norma, peraturan, serta cenderung memiliki toleransi yang rendah terhadap birokrasi dibandingkan dengan generasi lainnya. Hal ini juga ternyata tercermin dengan adanya peningkatan jumlah pelanggaran disiplin PNS oleh generasi milenial di Setjen DPR RI. Karakter lain yang dimiliki oleh generasi milenial adalah adanya preferensi atasan yang diinginkan, di mana mereka mengharapkan adanya pemimpin yang dapat menjadi panutan, dapat membimbing, dan juga dapat memberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap penting. Hal ini tentunya menjadikan kepemimpinan melayani yang menekankan pada pengembangan dan kesejahteraan untuk kepuasan kerja dinilai selaras dengan kebutuhan dan aspirasi generasi ini. Sehingga penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif pada PNS generasi milenial di Sekjen DPR RI dan juga menguji peran kepuasan kerja sebagai variabel permediasi. Untuk pertanyaan dari penelitian ini, yang pertama adalah apakah kepemimpinan melayani berhubungan positif dan signifikan terhadap komitmen afektif dan apakah kepuasan kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan melayani dan komitmen afektif. Selanjutnya, tujuan dari adanya penelitian ini yang pertama adalah mengetahui hubungan antara kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif. Kedua, yaitu adalah mengetahui hubungan antara kepemimpinan melayani dan komitmen afektif yang dimediasi oleh kepuasan kerja.
Selanjutnya, yaitu adalah tinjauan pustaka. Pertama adalah komitmen afektif. Menurut Allen dan Meyer tahun 1990, komitmen afektif menekankan pada ikatan emosional individu dan identifikasi atas keterlibatan individu dalam organisasi. Selanjutnya, yaitu adalah kepemimpinan melayani, di mana kepemimpinan ini dikatakan muncul karena motivasi dari seorang pemimpin untuk membantu orang lain atau pengikutnya. Atau dengan kata lain, gaya kepemimpinan ini memprioritaskan dukungan dan juga pengembangan pengikut. Selanjutnya yaitu adalah kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja yang disampaikan oleh Locke tahun 1969 yaitu adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Kemudian adalah pengembangan hipotesis dan model dari penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang turut menjelaskan bahwa kepemimpinan melayani memiliki pengaruh positif terhadap komitmen afektif pegawai. Yang pertama yaitu dari Dahlis et al. Tahun 2020 yang menjelaskan pengaruh kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif dengan menggunakan teori pertukaran sosial dari Blau tahun 1964. Penelitian lain juga datang dari R. Durmazri tahun 2019 yang menyatakan bahwa kepemimpinan melayani membangun komitmen afektif dengan pendekatan yang humanistik untuk dapat membuat kedekatan sentimental pada organisasi. Argumentasi logis di balik bagaimana kepemimpinan melayani dapat mempengaruhi komitmen afektif terjadi ketika pemimpin melayani mencoba untuk membentuk suasana kerja yang mendukung dengan menganggap bahwa kepentingan pengikutnya seperti kepentingannya sendiri. Kemudian, pegawai yang merasa diperlakukan dengan baik dan mendapatkan dukungan emosional dari pemimpin akan cenderung memberikan tanggapan positif sebagai bentuk pertukaran. Sehingga dengan penelitian terdahulu dan juga argumentasi logis tersebut, hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu adalah kepemimpinan melayani berpengaruh positif terhadap komitmen afektif. Selanjutnya, dua penelitian terdahulu dari Abu Ramadan et al. Tahun 2020 dan Kaur tahun 2018 membuktikan bahwa kepuasan kerja memediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif. Lebih lanjut, pengaruh kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif dapat terjadi melalui mekanisme peran mediasi kepuasan kerja. Pertama, kepemimpinan melayani meningkatkan kepuasan kerja melalui berbagai cara. Yang kedua, kepuasan kerja akhirnya dapat meningkatkan komitmen afektif. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya tentunya cenderung lebih terlibat secara emosional dan positif terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Sehingga dengan penelitian terdahulu dan juga argumentasi logis tersebut, hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu adalah kepuasan kerja memediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Untuk metode pengumpulan data, peneliti mendistribusikan kuesioner dengan tautan Google Form yang disampaikan melalui obrolan WhatsApp. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dari penelitian terdahulu oleh Abu Ramadan et al. Tahun 2020 dengan menggunakan skala ordinal Likert 1 hingga 7 dengan total 20 pernyataan yang terdiri dari 7 buah pernyataan komitmen afektif, 7 buah pernyataan kepemimpinan melayani, dan juga 6 buah pernyataan untuk kepuasan kerja. Selanjutnya, populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai milenial yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan menetapkan kriteria responden yaitu PNS yang terlahir dalam rentan waktu 1981 hingga 1996 dan serta telah diangkat menjadi PNS. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan SAM-PLS dengan perangkat lunak Smart PLS. Kemudian, setelah itu akan disajikan dalam bentuk analisis statistik deskriptif. Peneliti juga akan menyajikan hasil uji pengukuran sebelum menyajikan hasil uji struktural. Dari hasil penyebaran kuesioner, diketahui bahwa kuesioner yang memenuhi kriteria untuk dianalisis berjumlah 213 kuesioner. Kemudian, dari hasil pengolahan profil responden, ditemukan bahwa pertama, PNS generasi milenial yang paling banyak menjadi responden penelitian ini terlahir dalam rentan waktu tahun 1981 hingga 1984 atau sebesar 29,1%. Kedua, responden penelitian ini didominasi oleh PNS milenial dengan jenis kelamin perempuan atau sebanyak 52,1%. Ketiga, PNS milenial yang bergabung menjadi responden penelitian ini paling banyak memiliki latar belakang pendidikan S1 atau D4 sebesar 45,5%. Keempat, PNS milenial yang bergabung menjadi responden penelitian ini paling banyak memiliki masa kerja 1 hingga 5 tahun setelah diangkat menjadi PNS atau sejumlah 33,8%. Untuk statistik deskriptif, variabel yang memiliki rata-rata paling tinggi adalah kepemimpinan melayani. Dan bila dilihat per indikator, pada kepemimpinan melayani, rata-rata paling tinggi berada pada indikator SL1 dengan rata-rata 6,13 yang berada pada kelas tinggi.
Berikut merupakan hasil analisis model pengukuran, di mana analisis model pengukuran menyimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini memiliki validitas dan juga reliabilitas yang baik dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil analisis model struktural. Pertama, uji multikolenialitas. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada nilai VIF lebih dari 5, sehingga hal ini memiliki arti bahwa tidak terdapat korelasi antar masing-masing variabel seperti kepemimpinan melayani, kepuasan kerja, dan juga variabel komitmen afektif. Kedua, yaitu adalah uji R-square. Uji R-square menyimpulkan bahwa variabel kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif memberikan nilai R-square adjusted sebesar 0,596. Hasil tersebut berarti bahwa 59,6% variansi dalam data komitmen afektif bisa dijelaskan oleh kepemimpinan melayani, dan sisanya yaitu 40,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model pengujian. Selanjutnya, variabel kepemimpinan melayani dan kepuasan kerja terhadap komitmen afektif memberikan nilai R-square adjusted sebesar 0,448. Hal tersebut berarti bahwa komitmen afektif dijelaskan oleh kepemimpinan melayani dan kepuasan kerja sebesar 44,8%, dan sisanya 55,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Ketiga, yaitu adalah uji Q-square. Nilai uji Q-square didapatkan sebesar 0,780. Ini berarti bahwa kekuatan pengaruh kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif melalui kepuasan kerja nilainya mendekati 1, sehingga dapat diartikan memiliki kekuatan prediksi yang baik. Selanjutnya yaitu adalah uji kesesuaian model. Hasil pengujian kesesuaian model menyimpulkan bahwa hasil kesesuaian model sebesar 0,072. Karena memenuhi kriteria kurang dari 0,08, maka dapat dikatakan memenuhi kesesuaian model yang baik. Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa keseluruhan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini keseluruhannya terdukung. Kemudian selanjutnya, terkait dengan uji efek mediasi, ditemukan bahwa kepuasan kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan melayani dan komitmen afektif secara parsial. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Dahlis et al. Tahun 2020, Erdur Mazli tahun 2019, dan Zhou dan Niou tahun 2014. Adanya hasil pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif merupakan bukti bentuk interaksi sosial antara pemimpin dan juga pengikutnya. Ketika pegawai merasa bahwa atasan mereka serta organisasi memberikan kepedulian dan menghargai kontribusi pegawai, maka pegawai tentu akan merasakan dukungan tersebut dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan demi memajukan organisasi. Dengan demikian, Sekjen DPR RI dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk penyesuaian kebijakan dalam rangka penerapan kepemimpinan melayani sebagai upaya Sekjen DPR RI dalam meningkatkan komitmen afektif PNS generasi milenial. Selanjutnya, hipotesis kedua, kepuasan kerja memediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja berperan sebagai mediator dalam memediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif. Ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dinamika organisasional tentang pengelolaan kepegawaian di Sekjen DPR RI. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abu Ramadan et al. Tahun 2020, Ryan et al. Tahun 2015, dan juga Kaur tahun 2018. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme mediasi ini dapat menjadi dasar strategis bagi para pemangku kebijakan di Sekjen DPR RI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan PNS generasi milenial. Selanjutnya, yaitu adalah simpulan. Kepemimpinan melayani terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif PNS generasi milenial di Sekjen DPR RI. Hasil ini berarti bahwa kepemimpinan melayani merupakan gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan komitmen afektif PNS generasi milenial di Sekjen DPR RI. Kepuasan kerja juga terbukti memediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif PNS generasi milenial di Sekjen DPR RI. Hasil ini berarti bahwa kepuasan kerja merupakan mekanisme yang dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan melayani dapat meningkatkan keterikatan emosional PNS generasi milenial pada organisasi. Aplikasi. Secara akademis, penemuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian literatur empiris terkait dengan pengaruh kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif, serta peran kepuasan kerja sebagai pemediasi pengaruh positif kepemimpinan melayani terhadap komitmen afektif yang dikaji peneliti sebelumnya. Penelitian ini dapat menambah perspektif pemahaman bahwa meskipun dengan objek yang berbeda, namun diketahui bahwa hasil yang didapatkan dari penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian tersebut. Dan hasil dari penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur yang melibatkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini utamanya di Sekjen DPR RI yang saat ini masih terbatas. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti di masa yang akan datang sebagai sumber acuan untuk melakukan penelitian yang melibatkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, terkait dengan implikasi praktis,
Sekjen DPR RI dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk mulai menggagas berbagai pelatihan, program, serta pembangunan atmosfer kerja yang dapat menumbuhkan sikap-sikap yang mempresentasikan kepemimpinan melayani untuk meningkatkan kepuasan kerja dan juga komitmen afektif. Kemudian, berdasarkan analisis statistik deskriptif dari hasil penelitian, memberikan wawasan bahwa variabel komitmen afektif memiliki rata-rata yang berada pada kategori kelas tinggi. Hal ini berarti bahwa persepsi PNS generasi milenial terhadap komitmen afektif masih memiliki celah untuk bisa ditingkatkan persepsinya sampai pada kategori sangat tinggi. Selanjutnya adalah keterbatasan. Yang pertama, bentuk kuesioner yang didistribusikan melalui Google Form ini bersifat self-administered. Kemudian yang kedua, penelitian ini tidak melibatkan variabel kontrol. Dan yang ketiga, hasil dari penelitian ini terbatas karena hanya dilakukan dengan metode cross-sectional atau satu kali. Kemudian untuk saran, peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode wawancara pada pengumpulan data sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya jawaban yang tidak akurat. Kemudian yang kedua, peneliti juga dapat melakukan penelitian dengan metode longitudinal atau dilakukan secara berkelanjutan. Sekian yang dapat disampaikan oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.